Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami meminta izin untuk menerangkan sebuah doa, yaitu salah satu doa yang di kitab saya ini termaktub atau tercatat menjadi doa andalan salah satu nabi yang mungkin beliau ini sudah sering kita dengar namanya. Nabi tapi bukan rasul. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya setiap rasul atau utusan Allah itu sudah jelas dia juga merupakan nabi. Akan tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Jadi doa ini namanya adalah doa Kamalatufta. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya seperti ini. Allahumma kamalatufta fi auzumatika dunal lutufa wa alauta bi auzumatika alal auzuma wa alim tama tahta ardika ka ilmika bima fauqa arsyik wa kanat suwasawi suduri kal alaniyati indaka wa alaniyatul qawli kasirri fi ilmik wa qada kullu syai'in li auzumatik wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanik wa syara amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadik ija'al li min kulli hammin amsaitu fihi farjan wa makhraja. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khoti'ati wa sitraka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka ma la astaujibuhu mimma qasratu fihi ada'uka amina wa as'aluka musta'nisa wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fi ma baini wa bainaka tatawaddatu ilayya bi ni'matika wa atabaghadu ilaika bil ma'asi walakin istiqatu bika hamalatsni alal jaro'ati alaika fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya akan membacakan makna Jawa atau makna gandulnya ya, seperti ini. Bismillahi kelawan nyebut asmone Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Allahumma duh Gusti Allah kamalatufta kaya oleh welas sira tuan fi azumatika ing dalem sifat agung sira tuan dunalu tofa ikrono arah-arahe piro-piro wong kang welas wa alau talan luhur siro bi auzomatika kelawan sifat agung siro alal uzomai ngungkuli ing atase piro-piro wong kang agung wa alimta lan ngudaneni siro ma ing perkara tahta ardika kang ing dalem arah-arah ngisore bumi sira ka ilmika kaya oleh ngudaneni sira bima kelawan perkara fauqa arsyika kang ing dalem arah-arah sadhuwuring ngarsira wa kanat lan ana apa sing ana wasawi susuduri pira-pira kurumenteke pira-pira ati ana iku kelalane ati kaya ngedenge perkara indaka ing dalem arah sira walaniyatul qauli lan
Apa alaniyatul qauli lan ana apa ngedenge pangucap iku kasiri kaya pira-pira kang samar fi ilmika ing dalem ilmu sira. Saya jelaskan satu persatu. Makna ngudaneni itu adalah makna bahasa Jawa yang artinya mengetahui. Jadi dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ya Tuhan, sama seperti Engkau berbelas asih di dalam keluhuranmu, di dalam sifat agungmu terhadap orang-orang yang berbelas kasih dan luhur pura dan luhur derajatmu, dan luhur itu sangat mulia, sifat kemuliaan baginda Tuhan sangat mulia, melebihi apapun, melebihi sesuatu yang paling mulia. Alal udhama, mengalahkan semua orang-orang yang mulia yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, Engkau mengetahui sesuatu di dalam bumi sama seperti Engkau mengetahui sesuatu di luarnya, yaitu di luar bumi. Nggak ada bedanya. Dengan penuh kesadaran kita memohon kepada Allah dengan memujinya. Kalau kita memuji terlebih dahulu pasti nanti dikasih, enggak? Kebanyakan pasti nanti dikasih. Dan begitu pula Allah, kita harus yakin. Karena Allah itu adalah sebaik-baik pemberi dan sebaik-baik penolong. Kita memohon lagi dengan ucapan wakanat wasawi susuduri. Sebelumnya ka ilmi kabima fawqa arsyika. Engkau mengetahui di dalam bumi seperti engkau mengetahui apa yang di atas arsy. Arsy itu singgasana. Jadi di sana ada yang namanya arsy, yaitu singgasana ketuhanan. Bentuknya, luasnya tidak terkira dan tidak pernah terbayangkan oleh benak pikiran manusia. Wa kanat wasawi susuduri kang alaniyati indaka wa alaniyatul qauli kasri fi ilmika. Artinya, dan apapun yang ada di dalam hati para manusia, baik hatiku maupun hati orang-orang yang berlalu lalang, yang aku tak tahu apa isinya, Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang ada semuanya. Baik nanti dia berbicara apa dalam hati, Engkau sudah mengetahui sebelum dia berbicara di dalam hati. Walaniyatul qauli kasri fi ilmika, dan sesuatu ucapan manusia yang lantang-lantang, yang keras-keras maupun yang biasa saja, seperti hamba yang sekarang menjelaskan kepada para penonton, yang salah satunya adalah seseorang yang paling istimewa di hati kami, di hatiku. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang ada di dalam hatiku. Dan Tuhan tahu ucapan-ucapanku tanpa membuat berisik, sama seperti apa yang ada di dalam hati. Jadi ucapan kita di depan Tuhan itu sama sekali tidak berisik, dan sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Meskipun kita tidak bersuara, Tuhan tetap dengar. Meskipun kita bisu, Tuhan tetap tahu apa maksud kita. Meskipun aku tidak mengungkapkan perasaanku kepadamu, Tuhan juga tahu. Sama-sama tahunya, mending aku ungkapin aja gitu. Wangqada, dan tunduk apa kullu syai'in li azamatika, dan tunduk semuanya terhadapmu, orang yang paling kaya,
Dia kalau kena kanker langsung tunduk geletak delosor mujur ngalor dipatok ngalor ngidul gak iso mulih ditangisi ora tangi diarep-arep duwite bakal ya entek dhewe. Wang qada kullu syai'in li 'azamatika, apapun akan tunduk kepadamu ya Tuhan. Doa ini sangat luar biasa teman-teman artinya dan sangat menyentuh hati kita. Makanya kalau doa itu dari hati yang paling dalam agar bisa terresapi. Wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanika, dan tunduk pula seseorang yang mempunyai kerajaan, seberapapun besarnya kerajaan itu pasti bakal tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebakaran nggak ada yang tahu, semuanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apinya udah gede, mau ngerahkan pemadam kebakaran beribu-ribu pun juga nggak akan mampu. Semua itu juga atas kehendak dan izin Allah. Kerajaan yang paling besar yang dulu sudah menguasai dunia atau hampir menguasai dunia juga sekarang juga nggak ada. Sekarang mereka sudah musnah, tinggal belulang-belulang. Lantas kita yang tidak memiliki apa-apa, mau apa? Presiden, dari presiden pertama sampai presiden sekarang juga bakalan jadi belulang. Jadi kita dengan sepenuh hati kita memohon kepada Tuhan dengan sangat dalam kesadarannya. Kalau masalah sangat dalam sih perasaanku kepadamu juga dalam, Mbak. Wasoro, kembali lagi. Wasoro amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadika. Dan semua menjadi milikmu ya Tuhan, semua menjadi kendalimu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semua gak ada yang lepas darimu sekecil apapun. Kulluhu biyadika ija'ali min kulli hammin amsaitu fihi farjan wa makhraja. Ya Tuhan, saya memohon kepadamu, jadikanlah kesusahanku dari pagi sampai malam menjadi sesuatu yang membahagiakan di hatiku dan sesuatu yang bisa membawa ke jalan keluar. Nah, ini salah satu doa juga yang doa bisa buat untuk melunasi hutang. Tentunya enggak doa doang ya, tentunya harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha kerja, cari kerja atau usaha apa gitu ya, penting enggak ngingu tuyul. Allahumma inna afaka an dunubi wa tajawuzaka an khotiati wa sitroka la kopihi amali atma'ani an as'alaka ma la astaujibuhu mimma qasortu fihi ada'uka amina. Sorry ini agak panjang karena saya menyesuaikan dengan kalimatnya pas tanda komanya ini. Artinya setelah kita memohon kepada Tuhan untuk menjadikan kesusahan kita sebagai kebahagiaan dan jalan keluar, setelah itu kita berdoa lagi, ya Tuhan, sesungguhnya pengampunanmu terhadap dosa-dosaku sepertinya mengharuskanku untuk meminta sesuatu darimu. Loh, kok banyak gitu? Wes diampuni dosanya malah njaluk. Ya, inilah Tuhan itu malah senang sekali jika hambanya berdoa. Nah, ini bedanya Tuhan sama makhluk. Kalau makhluk kita minta-minta mulu, dia yang benci. Tetapi kalau Tuhan kita minta sebanyak apapun, Tuhan makin sayang, makin cinta, makin senang gitu. Tapi aku juga cinta banget kok sama kamu. Nah, ini apa ini? Tiba-tiba aja. Wa as'aluka musta'nisa, balik ini. Mengharuskanku memintamu kepadamu.
Mungkin aku lancang, tapi aku hanya meminta sesuatu berupa sifat aman atau terjaga lindunganmu. Jadi doa ini sangat sopan ya teman-teman. Kita doa, ya Tuhan, setelah Baginda, setelah Yang Mulia mengampuni dosa-dosaku, sepertinya saya ingin mengharuskanku meminta kepadamu. Aku ini udah diampuni, dan Engkau ini benar-benar Tuhan yang paling keren lah pokoknya. Kita harus bangga sama Allah. Jadi meminta keamanan. Nah, orang itu kalau aman ya, Dik, Mbak, adik-adik yang cantik, Mbak-mbak, Mas-mas yang gagah-gagah dan pemberani, yang ada mungkin yang ikut perguruan tinggi lah, perguruan nyamping. Kalau ada perguruan tinggi kan ada perguruan bawah juga, bawah tanah. Bukan itu maksudnya perguruan silat-silat. Pertama yang diminta itu kedamaian. Orang itu kalau damai udah pasti aman. Jangan minta langsung aku minta supaya jagoan, supaya kebal tembak, kebal bacok, kebal dibakar. Jangan. Kalau kebal seperti itu artinya kamu masih bakalan dibacok sama orang. Tapi kalau kamu meminta, ya Tuhan, aku meminta kepadamu sebuah keamanan. Jangankan orang mau bacok, orang datang atas segan, mungkin juga mau ngasih bakso atau ngasih uang gitu. Lebih enak mana sih? Dikasih bacokan meskipun nggak tedas atau nggak mempan, atau dikasih bakso atau dikasih respect. Nah ini harus milih. Anak muda sekarang mah jangan tawuran. Kembali lagi ke doa. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat aman atau terlindungi, keamanan. Sebenarnya kita ini di dunia ini emang 99,9% itu isinya musibah semua. Cuman karena Allah itu belas kasih banget, makanya kita sampai sekarang baik-baik aja. Coba bayangkan hidung kita loh, tiap malam nggak kita tutup. Telinga kita tiap malam juga nggak kita tutup. Mulut kita kalau kita tidur juga nggak tahu itu mulut lagi membuka atau nutup, kita nggak tahu. Dan malam itu gelap. Bisa saja Tuhan mendatangkan kelabang masuk ke dalam mulutmu. Bisa saja hidungku kemasukan kewan atau hewan apa terus masuk ke otak. Bisa saja telinga kita dimasuki hewan apa sampai masuk ke otak. Ini baru babakan tidur doang, belum pas bangun, belum pas minum air putih, kita nggak tahu apa kandungannya itu. Dan kita tidak tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini semua juga secara tidak langsung Allah ini masih menjaga kita sampai detik ini. Meskipun kita penuh dengan dosa. Makanya itu kita harus rajin-rajin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan itu sangat senang hambanya meminta. Jadi hambanya ini sadar kalau hambanya ini bukan siapa-siapa dan sangat lemah banget. Kalau nggak pernah minta mah nanti pasti, wah ini nggak pernah minta ini. Dia ini kayak sok jago banget, gak pernah minta aku. Ya udah biarin aja gitu. Makanya doa itu adu ini benar-benar sama seperti sholat lah, karena sholat itu isinya juga doa. Kembali ke babakan doanya, setelah kita meminta keamanan, wa as'aluka musta'nisa, dan kita meminta aring-aringan. Musta'nisa ini orang yang senantiasa diyem-yemi apa? Ditenangkan lah. Orang ini bisa santuy banget. Pernah nggak kamu lihat seseorang yang mungkin bebannya itu kalau kita pikir itu kita yang pusing, dianya enggak, dianya tetap relax, santai gitu. Itu musta'nisa. Tapi dalam artian dalam naungan Allah, bukannya orangnya
minum minuman atau ngepil terus ngefly terus kelihatan rileks kan, itu jalan setan. Wa innakal muhsinu ilayya wa anal musiu ila nafsi. Selanjutnya ini artinya sangat baik, sangat bagus, sangat elok, sangat indah dan penuh makna. Ya Tuhan, Engkau itu sangat baik kepadaku dan aku sangat buruk kepada diriku sendiri. Itu artinya. Innakal muhsinu ilayya wa anal musiu ila nafsi. Tuhan itu baik banget kepadaku, tapi aku ini yang begitu buruk pada diriku sendiri. Gitu. Fima baini wa bainaka, dalam hubunganku kepadamu. Fima baini wa bainaka, dalam hubunganku denganmu ya Allah, Engkau ini senantiasa baik sementara aku senantiasa buruk kepada diriku sendiri. Tatawaddatu ilayya bi ni'matika wa atabaghatu ilaika bil ma'asi. Berkali-kali Engkau memberikanku kenikmatan dan berkali-kali aku memberi diriku sendiri kemaksiatan. Gimana rasanya? Misalnya aku cinta banget sama kamu, aku effort banget sama kamu. Misal ini, jiwa ragaku aku persembahkan kepadamu. Ya nggak misal sih, ya beneran. Nah, habis itu kamu ini malah nyakitin dirimu sendiri. Gimana perasaanku? Berat banget, sumpah, berat banget. Kamu bisa bayangin, misalnya kamu suka banget sama seseorang, kamu ngasih apapun, kamu effort banget, kamu berjuang keras demi dia, biar dia ini aman, biar dia, tapi dianya malah, aduh, pakai silet, gores-gores tangan, pakai api, bakar-bakar rambut, pakai apa buat nyakitin dirinya sendiri. Gimana perasaan? Ya seperti itulah kita di hadapan Allah itu. Nauzubillah min dzalik. Walakin thiqatu bika hamalatni alal jaru'ati alaik. Tetapi aku senantiasa gumandel, yakin denganmu. Aku senantiasa yakin denganmu, dan sifat yakinku itu mendorongku untuk terus melakukan hal itu. Karena aku saking yakinnya kalau kamu itu suka, jadi aku seperti semakin semena-mena. Ini kita di hadapan Allah ya. Contohnya juga gampang banget. Semakin orang itu cinta sama kita, semakin kita ini mensepelekan. Nggak apa-apa lah, pasti baik-baik aja, pasti dia nggak bakal apa-apa, orang dia suka banget sama saya. Seperti itu. Sama kita di hadapan Allah juga seperti itu. Saking baiknya Allah, sampai-sampai kita ini makin lancang, manyak bahasa Jawa nih. Fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka jagalah diriku ya Tuhan, jagalah agar tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini, karena Engkau yang dapat menjagaku, hanya Engkau yang dapat mengontrolku. Innaka antat tawwabur rahim, yosiro iku zat kang akeh nerima-nerimane tobat. Engkau adalah zat, Engkau adalah baginda yang paling banyak menerima tobat seseorang hamba. Jadi untuk doa kali ini, doa kamalat tufta, bisa dihafalkan dan nanti fadilahnya bakal sangat besar banget. Ini aku sekalian jelasin fadilahnya, atau kita ganti dulu pending videonya. Jadi ini part pertama ya teman-teman ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan 24 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari sini jika ada kesalahan makna, kesalahan murad atau terjemah. Silakan disampaikan di kolom komentar, kita saling belajar, saling mengingatkan di jalan kebaikan. Karena tiada kebaikan yang diridhoi Allah
kecuali seseorang hamba yang sedang saling berbagi pengetahuan agamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.